Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menginstal WiFire ya. WiFire adalah salah satu window kompositor ya, salah satu kompositor. Kompositor itu window manager untuk WLAN. Nah, kalau kita menggunakan X ya, maka namanya adalah window manager. Tapi kalau kita menggunakan WLAN, namanya adalah kompositor. Nah, WiFire ini hanya salah satu kompositor aja. Kompositor lainnya ada SWI, kemudian ada LabWC ya, Lab WLAN kompositor. Itu adalah diantaranya kompositor yang ada atau kompositor yang tersedia ya. Dan ketiga ini WiFire, SWI, kemudian Lab WLAN kompositor itu tersedia di SPO. Jadi SPO belum maksudnya Slackware ya, core Slackware itu belum memfasilitasi atau belum menyertakan WLAN kompositor. Secara default tidak ada, tapi komunitas lah yang menyediakan. Jadi ini enaknya pakai Slackware ya, dan Linux pada umumnya kita bebas menginstal apapun ya, selama itu ada source code-nya, insya Allah bisa diinstal. Nah, WiFire yang kemarin sudah kita install, ketika dieksekusi itu akan memunculkan layar hitam ya, hanya layar hitam saja. Itu karena WiFire yang kita install itu sederhana ya, hanya itu saja. Padahal untuk fungsional yang lebih dari itu sebenarnya tersedia juga ya, tapi harus diinstal secara terpisah. Nah, makanya ini adalah suatu kelebihan ya, tapi di sisi lain juga merupakan, bisa dipandang sebagai suatu kekurangan. Jadi ini bebas ya, user bebas untuk menentukan apakah dari yang minimalis itu tadi mau dibuat seperti apa. Itu bebas, silahkan user sendiri yang menentukannya. Nah, ini adalah enaknya dari segi kebebasannya. Tapi ya, di sisi lain ya, bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan cara-cara demikian ya, yang biasa dimanjakan dengan semuanya sudah tersedia, tinggal klik saja jadi. Nah, maka ini menjadi suatu kelemahan. Padahal sebenarnya hal yang seperti ini ya, yang dengan user bebas melakukan apa saja, itu sebenarnya bisa dipandang sebagai suatu kedaulatan di tangan user. User bebas mau ngapain, nah, tapi tentunya kemerdekaan, kebebasan ya, kebebasan itu kan juga membutuhkan suatu perjuangan. Jadi pengguna Linux itu adalah orang-orang yang hebat ya. Saya sangat mengapresiasi komunitas-komunitas ya, termasuk yang ada di belakang Slackware khususnya, dan SPO-nya, dan komunitas open source pada umumnya, karena mereka begitu struggling ya, mereka begitu hebatnya, jiwa-jiwa pejuang semuanya mereka itu, yang sudah
membuat software, membuat aplikasi, kemudian kodenya dibuka untuk publik dipersilahkan untuk mencoba, memakai, melaporkan masalah dan lain sebagainya. Itu dilakukan biasanya secara sukarela ya, tidak ada harus bayar sekian atau gimana, itu enggak ya. Jadi terima kasih pada para developer ya, para maintainer Linux, maintainer software open source ya. Oke, kita kembali ke topik ya. Nah, karena Wavefire yang kita install kemarin itu masih kosongan, ini kita akan menambahkan panel ya. Kita akan menambahkan panel dan dock. Jadi pada panel inilah nanti kita bisa menempatkan sesuatu di panel itu sehingga akan memudahkan kita sebagai pengguna ya. Ini sangat cocok untuk pengguna yang sibuk ya. Jadi ya di satu sisi dia pengen ngoprek sangat bebas, tapi di sisi lain dia dibatasi oleh kesibukan. Jadi harus ada jembatannya, dan jembatannya inilah panel ini salah satu jembatannya, dan panel ini disediakan oleh WF Cell ya. Wavefire Cell, tulisannya WF strip Cell. Oke, WF Cell ini disediakan oleh SBO juga, jadi kita bisa menginstal menggunakan package manager yang bisa menghandle SBO. Dalam hal ini saya pakai SBO package ya. Sebelumnya kita cek dulu namanya apakah sudah benar. Oke, tersedia WF Cell dengan versi 0.7.0. Kemudian WF Cell ini tentunya ya, bukan tentunya, tapi sangat mungkin memiliki dependensi ya. Kita list dulu dependensinya, kita daftarkan dulu dependensinya dengan sqg select file queue generator. Oke, setelah kita memasukkan dependensinya, kita akan install. Nah, opsinya adalah K dan I. K itu untuk mengskip apabila sudah terinstall, I adalah menginstal ya. Kalau hanya opsinya yang diberikan hanya I saja, maka kalau ada suatu package lain yang sudah terinstall biasanya akan diinstal ulang. Nah, ini untuk menyingkat waktu. Kalau sebelumnya sudah terinstall, kita nggak perlu untuk menginstal lagi. Jadi hemat waktu ya, juga bisa hemat kuota juga ya, karena harus download. Oke, kemudian akan keluar tawaran ya, karena kita sudah membuat queue filenya ya. Seperti biasa ada tawaran apakah akan menggunakan queue file package-nya atau batalkan. Karena kita sudah punya queue file, maka kita pilih queue filenya, karena kita akan menginstal dependensinya terlebih dahulu. Oke, di sini dependensinya tertulis adalah GTK layer shell dan hanya satu dependensi ya, yaitu GTK layer shell, kemudian langsung ke package utamanya.
Oke, kemudian kita tekan P untuk melanjutkan. Kita tunggu proses download, kemudian install sampai selesai. Oke, sekarang langsung menginstal. Oke, sudah terinstall. Jadi demikian cara untuk menginstal Wi-Fi Shell atau WF-Shell. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.